Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan sosial budaya pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Perkenalkan, nama saya Elderika Mole Dan saya Maria Melania Sriolgamoni dari kelas 12 IPS 2. Yang pertama, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kehidupan sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Kami akan menjelaskan tentang kehidupan sosial. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 diterima baik oleh rakyat Indonesia. Maka dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, berakhirlah masa demokrasi parlementer dan digantikan dengan demokrasi terpimpin. A. Kehidupan sosial pada masa demokrasi terpimpin. Dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berupa persaingan antara kekuatan politik yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia waktu itu. Ajaran Naskom atau nasionalis agama komunis yang diciptakan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI dan membuat kedudukannya di Indonesia semakin kuat. Melalui Naskom, PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang sosial, pendidikan, dan budaya berada di bawah dominasi politiknya. Media komunikasi massa seperti surat kabar yang menentang dominasi PKI dicabut surat izin terbitnya. Dengan demikian surat kabar dikuasai oleh surat kabar PKI seperti Harian Rakyat, Bintang Timur, dan Warta Bakti. Yang kedua, pendidikan. Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan sebagian besar mengharapkan menjadi mahasiswa. Supaya mereka dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di ibu kota provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitas yang sudah ada. Untuk memenuhi keinginan umat Islam didirikan Institut Agama Islam Negeri atau IAIN. Adapun untuk murid-murid yang beragam Kristen, Protestan, dan Katolik didirikan sekolah tinggi teologia dan seminari-seminari. Selanjutnya didirikan pula perguruan tinggi Islam, Kristen, dan Katolik seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Kristen Indonesia, serta Universitas Katolik Atmajaya. Tercatat pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi. Pada tahun 1962, sistem pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan. Dalam kurikulum SMP ditambahkan mata pelajaran ilmu administrasi dan kesejahteraan masyarakat, dan di SMA dilakukan penjurusan mulai kelas 2 jurusan dibagi menjadi kelas budaya, sosial, dan ilmu alam. Penjurusan ini bertujuan untuk mempersiapkan murid-murid SMA untuk memasuki perguruan tinggi.
Gerakan menabung bagi setiap murid dilakukan pada bank tabungan pos, kantor pos pembantu. Para penabung diatur oleh Departemen P dan K atau Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Direksi Bank Tabungan Pos. Usaha ini bertujuan untuk mendidik anak berhemat dan mengumpulkan dana masyarakat. Gerakan koperasi sekolah juga digiatkan murid aktif dalam penyelenggaraan koperasi, kepala sekolah dan guru sebagai pengawal dan penasihat koperasi. Pemerintah masa demokrasi terpimpin juga membentuk ras khusus untuk menampung lulusan sekolah rakyat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Mereka dididik dalam kelas khusus ini agar mendapatkan keterampilan yang waktu pendidikan khususnya dilakukan selama 2 tahun. Pada tahun 1960, muncul masalah di kalangan pendidikan yaitu usaha PKI untuk menguasai Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang menyebabkan perpecahan di kalangan guru dan PGRI. Dan yang terakhir, kebudayaan. Dalam bidang seni muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik. Yang pertama, lihat di gambar ini, Lembaga Kesenian Rakyat Lekra milik PKI. Gambar yang berikut, Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia. Gambar yang berikut, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau Lesbumi milik Nahdlatul Ulama. Gambar yang berikut ini, Himpunan Budayawan Islam milik Mas Yumi. Pada masa demokrasi terpimpin, bidang kesenian tidak luput dari upaya dominasi PKI. Para seniman dan budayawan yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu memproklamirkan manifesto kebudayaan atau Manikebu. Manifesto kebudayaan mendapat kecaman keras dari lembaga kesenian rakyat yang pro PKI. Presiden Soekarno ternyata menyepakati kecaman itu. Akibatnya tidak sampai 1 tahun usianya, Manikebu dilarang pemerintah. Sekian dan terima kasih.